Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusmiati dengan NIM 2021010080. Saya dari Prodi PGSD 21C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang seorang muslim yang bernama Pak Hasan mendapat tawaran besar dari perusahaan asing untuk menjadi pemasok utama. Namun setelah diteliti, ia menemukan bahwa perusahaan tersebut memproduksi produk yang tidak halal dan berpotensi merusak lingkungan. Nah, jadi jika Bapak Hasan menolak, dia akan kehilangan kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Dan jika Bapak Hasan menerima, dia harus mengabaikan prinsip-prinsip halal dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan etika bisnis dalam Islam, bagaimana seharusnya Bapak Hasan menyikapi tawaran tersebut? Jadi, dalam dilema etika bisnis yang dihadapi Bapak Hasan tengah menghadapi dilema moral yang kompleks, di mana kepentingan pribadi atau keuntungan besar bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif etika bisnis Islam, terdapat beberapa prinsip fundamental yang dapat menjadi panduan dalam mengambil keputusan, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip halal. Islam sangat menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal. Produk yang tidak halal tidak hanya dilarang dikonsumsi, tetapi juga menghasilkan pendapatan yang tidak berkah. Nah, yang kedua, prinsip keadilan. Islam mengajarkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk bisnis. Memproduksi dan memasarkan produk yang merusak lingkungan adalah tindakan yang tidak adil terhadap generasi pendatang. Yang terakhir, prinsip tanggung jawab sosial. Islam menekankan pentingnya kontribusi positif terhadap masyarakat. Memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip ini. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, berikut adalah beberapa argumen kuat mengapa Bapak Hasan sebaiknya menolak tawaran tersebut. Menurut saya yang pertama ada kebersihan hati dan jiwa. Menerima tawaran tersebut akan mengorbankan kebersihan hati dan jiwa Bapak Hasan. Keuntungan materi yang diperoleh dari sumber yang tidak halal tidak akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Risiko akhirat. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Bekerja sama dengan perusahaan yang melanggar nilai-nilai Islam dapat berdampak buruk pada kehidupan akhirat. Contoh buruk. Jika Bapak Hasan menerima tawaran tersebut, ia akan menjadi contoh buruk bagi orang lain, terutama bagi keluarganya dan lingkungannya. Kerusakan lingkungan. Memilih untuk menjadi pemasok utama bagi perusahaan yang merusak lingkungan berarti ikut serta dalam tindakan yang merugikan banyak pihak termasuk generasi mendatang. Keputusan untuk menolak tawaran tersebut tentu akan membawa konsekuensi seperti kehilangan peluang bisnis yang besar, namun dalam jangka panjang, keputusan ini akan membawa berkah tersendiri. Keuntungan hati. Bapak Hasan akan hidup dengan tenang karena telah mengambil keputusan yang benar berdasarkan nilai-nilai agama. Keberkahan rezeki. Rezeki yang halal akan membawa berkah dan keberuntungan dalam hidup. Meningkatkan kredibilitas. Keputusan ini akan meningkatkan kredibilitas Bapak Hasan sebagai pengusaha yang berprinsip dan bertanggung jawab. Kontribusi positif. Bapak Hasan dapat mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan lingkungan, seperti
mengembangkan produk yang halal dan ramah lingkungan. Sebagai seorang pengusaha muslim, Bapak Hasan memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Ia dapat berkontribusi dalam membangun perekonomian yang lebih baik dengan cara mengembangkan usaha yang halal. Bapak Hasan dapat fokus pada pengembangan usaha yang menghasilkan produk halal dan berkualitas. Membangun jaringan bisnis yang berkelanjutan. Ia dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki visi yang sama, yaitu menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Menjadi pelopor perubahan. Nah, Bapak Hasan dapat menjadi contoh bagi pengusaha lain untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam menghadapi dilema etika bisnis seperti ini, seorang muslim harus selalu mengutamakan nilai-nilai agama dan moral. Meskipun kehilangan peluang bisnis yang besar, keputusan untuk menolak tawaran yang tidak halal akan membuat keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Nah, selain itu, keputusan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang tinggi. Dan untuk saran tambahan, Bapak Hasan dapat melakukan beberapa hal untuk menghadapi situasi ini, yaitu berkontribusi dengan ahli. Nah, jadi Bapak Hasan dapat berkontribusi dengan ulama atau ahli agama untuk mendapatkan nasihat yang lebih mendalam, ya. Jadi tentang bagaimana caranya mengambil keputusan ini gitu. Mencari alternatif, Bapak Hasan dapat mencari alternatif untuk mengembangkan usahanya, misalnya dengan mencari pasar yang lebih luas atau mengembangkan produk baru yang inovatif. Berdoa, nah ini yang paling penting. Bapak Hasan harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan kemudahan dalam menghadapi cobaan ini. Mungkin sekian untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.